pemain keturunan yang dibutuhkan Sintayong saat ini. Tak bisa dipungkiri hadirnya pemain naturalisasi sangat berpengaruh bagi Sintayong di skuad Merah Putih. Terbukti hingga penyelesaian grup Piala AFF 2022 usai pemain naturalisasi seperti Jordi Amat dan Mark Klok menjadi pemain paling konsisten bagi timnas Indonesia. Usai dipastikan melangkah ke semifinal Piala AFF 2022, perlahan Sintayong menyadari kekurangan skuad Garuda saat ini. Sintayong sendiri menegaskan untuk mengevaluasi kekurangan tersebut demi meraih gelar juara. Namun jauh sebelum menargetkan juara, Sintayong mengaku bahwa Piala AFF 2022 adalah sebagai ajang persiapan untuk Piala Asia 2023. Di ajang bergengsi se-Asia tersebut, Sintayong dipastikan membutuhkan beberapa nama keturunan yang menambal kekurangan skuad Garuda. Selain Elkan Bagot dan Sandy Walsh, beberapa pemain keturunan pun disebut pantas untuk memperkuat timnas Indonesia. Adapun pemain keturunan yang dimaksud ialah Tom Hey. Tom Hey adalah pemain berdarah Indonesia Belanda yang kini main untuk klub kasta teratas Liga Belanda, Heerenveen. Tom Hey bisa bermain sebagai gelandang tengah, serang hingga bertahan. Pemain berusia 27 tahun itu disebut bisa mengimbangi kecerdikan Mark Klok di lini tengah. Untuk nama penyerang Delano Ladan mungkin adalah salah satu pemain keturunan terbaik yang dapat dipilih. Delano Ladan memang sudah pernah berkostum Belanda dengan total 12 caps dan 3 gol. Dan itu adalah salah satu bukti jika talentanya pun diakui oleh negeri Tulip. Pemain yang saat ini membela Top Os bahkan sudah punya ketertarikan membela timnas Indonesia seperti yang dilansir oleh Football Talent Asia. Dengan usianya yang masih 22 tahun, Delano Ladan bisa menjadi opsi absennya Dimas Derajat di lini depan skuad Garuda. Kesalahan punggawa Garuda yang harus diperbaiki di babak semifinal. Pertama, kelemahan bola atas. Timnas Indonesia bisa dikatakan lemah dalam duel bola atas. Hal itu terbukti usai skuad Garuda kerap kali kehilangan bola di udara bahkan dalam beberapa gol terakhir. Tentu hal tersebut bisa menjadi ancaman besar jika timnas Indonesia bertemu dengan Vietnam di semifinal. Mengingat The Golden Star memiliki passing yang akurat dan tajam, tim Merah Putih diharapkan bisa segera memperbaiki sebelum melanjutkan laga ke semifinal. Kedua, sering miskomunikasi. Miskomunikasi sering terlihat dilakukan oleh punggawa timnas Indonesia di atas lapangan. Kesalahan tersebut bisa menjadi fatal adanya dalam upaya membangun serangan. Tim Merah Putih bahkan beberapa kali hampir kecolongan serangan balik dari lawan karena miskomunikasi saat hendak menjalankan serangan. Ketiga, memiliki egois tinggi. Para penggawa Garuda dinilai masih egois dalam melakukan aksi mereka. Hal tersebut terlihat di laga terakhir kontra Filipina. Bahkan masalah ego yang tinggi menjadi trending di Twitter usai pertandingan. Egois yang tinggi diketahui membuat pola permainan yang diterapkan oleh Sintayong kurang enak dipandang. Sebab efektivitas jadi berkurang dan gagal memanfaatkan peluang. Untuk itu di babak semifinal punggawa Garuda diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat demi menjaga asa melaju ke babak final Piala AFF 2022. Marcelino layak dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2022. Wonderkid andalan Sintayong Marcelino Ferdinand turut menyita banyak perhatian usai tampil impresif selama babak penyelesaian grup Piala AFF 2022. Meski menjadi pemain termuda di skuad Garuda, Marcelino tidak selalu menjadi penghangat bangku cadangan di Piala AFF 2022. Dia telah tampil sebanyak 3 kali di babak grup turnamen edisi kali ini.
Menariknya, gelandang berpostur 178 cm itu mampu mencetak 1 gol dan 1 assist. Pemain asal Persebaya Surabaya itu pun berhasil mencetak gol pertamanya di Piala AFF pada laga kontra Filipina Senin kemarin. Tentu bukan tanpa alasan Sintayong mempercayakan Marcelino untuk tampil di turnamen bergengsi ASEAN tersebut. Sebab sang pemain memiliki ketenangan dan kemampuan mengolah bola dengan baik. Selain itu, Marcelino juga memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan kelincahan. Akurasi tembakannya juga terbilang baik, maka tak heran jika Marcelino terus menjadi pemain kepercayaan Sintayong sejak timnas Indonesia kelompok umur. Berkat penampilan impresifnya itulah Marcelino berpeluang menjadi pemain muda terbaik Piala AFF 2022. Sebelumnya, penghargaan tersebut sempat diberikan kepada bek sayap timnas Indonesia Pratama Arhan pada Piala AFF 2020. Namun demikian, Marcelino perlu bersaing dengan pemain muda dari tim lainnya untuk meraih penghargaan tersebut. Pemain berusia 18 tahun itu wajib tampil apik di laga semifinal nanti dan membawa skuad Garuda lolos ke babak final, bahkan menjadi juara untuk memperbesar peluang meraih penghargaan tersebut.